Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, hari ini sehat Bapak Ibu? Sehat ya, siap untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, amin. Memberi yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Jika kita pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini, jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu ya. Harus berjumpa dengan Tuhan, harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah memelihara kita sepanjang minggu ini, memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwasanya Engkau begitu baik bagi hidup kami, Engkau memelihara kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini ungkapan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau berikan pujian kami mau berikan penyembahan kami bagi Engkau. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau penyelamatku. Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, kami aman bersamamu Tuhan. Amanku, terima kasih Tuhan bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Bapak Ibu, kita mau belajar pujian yang baru ini, pujian yang sangat memberkati setiap kita. Nyanyikan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Yesus, kekuatan kita. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, nyatakan kami aman bersamamu Tuhan. Amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Katakan Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu Tuhan. Aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Aku di
Haleluya. Tak pernah sekalipun dalam hidup kita Tuhan Yesus meninggalkan engkau. Dia selalu ada bagi setiap kita. Dia Immanuel, dia menyertai setiap kita. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Allah menyertai kita. Saya rindu kedua tangan kita di depan dada kita seperti ini. Kita menengadakan, memberikan segala yang kita punya di hadapan Tuhan. Mari tangan kita di depan dada kita kasih seperti ini di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan sebab hanya Yesus saja yang layak menerima segala pujian dan penghormatan dari setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami membawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Memberikan seluruh yang kami miliki kepada Engkau Tuhan. Tuhan serta kita Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari dengan lembut jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan dia Immanuel. Haleluya, Engkau beserta kami Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Katakan dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Mari naikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami di hati-Mu Tuhan. Kami di tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
rindu setiap pribadi boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jangan menunduk, pagi hari ini kita mau menengadahkan wajah kita. Kita mau memandang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dia Allah Immanuel, Allah menyertai setiap hidup kita. Ketika kita dalam kesulitan, jika saat ini kita dalam pergumulan dan berbeban berat, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai setiap langkah kita. Mari setiap yang percaya boleh berkata, Dia Allah Immanuel. Mari bersama-sama katakan, Dia Allah Immanuel, Dia menyertai hidupku. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai hidupku. Mari katakan, Dia Allah Immanuel, Dia menyertai hidupku. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kami memuji, kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian, segala sembah kami layak bagi-Mu Yesus, Anak Domba Allah, Yesus Tuhan. Terima kasih, setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Iya lama-lama syikri lama-lama. Iya lama-lama. Iya lama-lama syikri lama-lama. Yesus, Yesus, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Mari nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan bagi kami. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, kita mau bersama-sama naikkan bahasa roh kita di hadapan Tuhan. Itu menguatkan iman kita bersama-sama. Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hiara lama-lama syikri lama-lama. Yesus Tuhan. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus,
kita. Tuhan serta kita. Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Engkau beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat karena Engkau menyertai hidup kami. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini bersuka cita saudara. Yang bersuka cita lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Katakan seperti ini saudara, kalau saya tanya apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Boleh begitu sama-sama? Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus. Mana tangannya Tuhan Yesus baik? Kaum wanita dulu, kaum wanita apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus. Kaum pria apa kabar? Tuhan Yesus baik, berikan pujian, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Saudara, tepat tanggal 3 Desember, gereja kita bertambah 1 tahun lagi, umurnya yaitu yang ke, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah, oh ya, 36 tahun. 36 tahun penyertaan Tuhan atas sidang Tuhan ini, luar biasa saudara yang bersama selama 36 tahun boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam kitab Ibrani, saudara, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena begitu banyak, begitu besar kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Dan dalam ibadah ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada sukacita yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Amin. Saudara yang mau tetap setia katakan haleluya. Yang mau tetap setia katakan haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Haleluya. Bersama-sama katakan, Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. bersama-sama katakan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Saudara, supaya kita lebih mendaerah, ada bahasa Jawanya nggak? Dia sungguh baik. Yesus pancen api ya. Yesus pancen.
Oh, Yesus pancen sae. Ayo, bersama-sama. Yesus pancen sae. Yesus pancen sae. Amin. Yesus pancen sae kanggoku. Yesus pancen sae. Yesus pancen sae. Yesus pancen sae kanggoku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Siapa namanya? Yesus, baik bagiku. Baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sorak-sorai bagi Yesus yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, dia baik bagiku. Kami ada saat ini Tuhan. Dia sungguh baik. Oh, karena kebaikan-Mu. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Dengan segenap hatimu. Dengan penuh ucapan syukur. Dia terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Sangat baik Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik. Kebaikan-Mu
pada hari ini Tuhan, saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dunia saat ini bergoncang Tuhan, dengan segala virus, dengan segala kekhawatiran. Tapi bersama Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau melindungi kami. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami. Sungguh kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan menjadi orang-orang pilihan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Dengan penuh kebanggaan kami angkat pujian ini Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini, angkat tangan-Mu bagi Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan sasaran kepada Bapa Gembala nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami bangga ya Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. kami muliakan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga ya Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi dengan ucapan syukur katakan, kami bangga ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami menyembah kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, buat Tuhan Yesus yang kita banggakan, buat Tuhan Yesus yang kita puji, buat nama yang kita sembah. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipuji, nama-Mu terus ditinggikan, nama-Mu terus dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih apa yang kami naikkan Tuhan, syukur kami dari hati kami, segala pujian, penyembahan kami, biarlah itu hanya kepada Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tahu firman-Mu berkata, Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat Israel Tuhan. Dan kami tahu setiap kami adalah Israel rohani Tuhan. Kami tahu ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Terima kasih. Sebentar Tuhan, setiap kami akan dengar isi hati-Mu, firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Mengurapi aku Tuhan, sehingga apa yang aku boleh sampaikan sungguh-sungguh datangnya dari firman Tuhan. Biar hal yang sederhana, yang mudah kami mengerti ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih, berikan hati yang lembut Tuhan, hati yang taat. Buka telinga kami, tidak hanya telinga jasmani, tapi telinga rohani kami, untuk kami boleh menangkap dan mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan ucapan syukur setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, silakan duduk. Saya ambil minum saya sebentar. Hari ini, apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, haleluya. Nah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk di bulan terakhir ya, di sepanjang tahun ini. Seneng gak Bapak Saudara? Seneng apa sedih gitu? Aduh, kok cepet banget ya umur saya tambah gitu. Udah ada keriput-keriput, umur tambah rasanya makin tua gitu ya. Tapi walaupun begini sepanjang tahun ya saya nggak perlu ceritakan ya Bapak Saudara kasih Tuhan gitu ya. Bagaimana sepanjang tahun ini, kalau mau ngomong lagi mungkin bosen gitu ya soal corona ya. Betul-betul corona ini menjungkir balikan gitu ya, seluruhnya gitu. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita orang-orang yang di dalam Yesus, sekalipun badai, ada tantangan, ujian, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bisa melalui setiap badai yang ada. Amin. Tuhan akan terus menuntun, membimbing kita, memberkati setiap kita, sehingga kita tetap kuat melewati badai dan cobaan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Nah, hari ini, minggu ini saya akan sharing saudara firman Tuhan yang saya beri judul Yesus Juru Selamatku. Nah, kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia, juru selamat dunia. Amin. Itu betul semua. Tapi hari ini saya kasih judul Yesus Juru Selamatku. Kenapa saya kasih juru selamatku? Karena begini, saya yakin dan percaya setiap kita yang mengenal Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Kita memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya kasih judul Yesus Juru Selamatku. Ini sebuah judul yang
personal ya. Personal gitu loh. Jadi betul-betul saya yakin dan percaya kalau kita betul-betul yakin, percaya ya, kita punya pengalaman dengan Tuhan mengenai keselamatan kita, ini menjadi sebuah hal yang personal, sangat pribadi. Tentunya saya yakin dan percaya kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu, sebetulnya ceritanya cuma satu, Bapak Saudara. Tahu nggak isinya apa sebetulnya? Isinya yaitu tentang Yesus aja, tentang Tuhan, tentang memuliakan Tuhan, tentang Tuhan. Pokoknya semuanya tentang Tuhan. Tentang Dia, bukan tentang kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, oh iya, coba diklik. Saya lupa ambil ini. Nah, kita mulai dari, oh ada di situ ya. Terima kasih istriku sayang, istriku tercinta, haleluya. Kok gak ada tepuk tangan sih ya? Harusnya kan seorang suami mengasihi istri harusnya seneng dong, amin. Amin bapak-bapak. Nah, ayat menjadi ayat pembuka dalam Lukas 2 ayat 14. Berbunyi demikian ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Haleluya. Senang gak Bapak Saudara? Ini lahirnya ya 2000 tahun yang lalu gitu. Tapi ini terus berlaku ya. Firman Tuhan itu relevan gitu loh, tidak lekang oleh waktu. Ya. Ada orang hari ini yang belum terima Yesus. Begitu diterima Yesus dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya kasih, oh kelihatannya kuning ya, juru selamat. Bapak Saudara tahu juru parkir? Siapa yang pernah parkir? Pernah parkirin motor gitu ya, itu namanya tukang parkir. Tapi begini Bapak Saudara, bahasa Indonesia itu memang unik ya, tapi luar biasa. Saya lihat juru selamat ini sesuatu terjemahan yang kalau bahasa Indonesia salvation ya. My salvation, Yesus juru selamatku. Terjemahannya juru selamat, juru parkir. Jadi dia bukan sekedar tukang parkir. Semua kita bisa enggak? Kalau misalnya ada Pak Slamet, beberapa orang ya, beberapa yang ada tugas misalnya memarkirkan motor gitu ya. Tugas. Ya bisa, Pak kiri. Ya, atau didemin aja silakan gitu, parkir sendiri. Tapi ya sebut dia tukang parkir. Tapi namanya juru parkir itu sebetulnya begini, itu bicara tentang pekerjaannya, tentang keahliannya di bidangnya. Jadi dia ahli dalam parkir memarkir. Gitu. Mungkin seumur hidupnya dia adalah tukang parkir, ya karena kerjanya parkir jadi juru parkir. Ada lagi juru kunci. Jadi dia ahlinya kunci. Jadi segala macam pintu bisa dibuka sama dia. Ada satu lagi juru Juru mudi. Juru mudi. Kalau supir dia nyetir mobil ya, pengemudi. Apa aja lah, bisa mobil, bisa pengendara, pengemudi motor gitu. Tapi kalau juru mudi artinya dia ahli dalam mengemudikan kendaraan. Kalau supir berarti juru mudi dia seorang supir yang ahli di bidangnya gitu. Jadi betul-betul ahli, expert ya, pengalaman gitu. Makanya disebut juru parkir, juru mudi, ada juru kunci, tukang kunci gitu ya. Nah, Yesus disebut yaitu juru selamat. Artinya apa? Hidupnya, pekerjaannya, keahliannya adalah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Saya. Menyelamatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ahlinya. Tidak ada satu orang pun yang Alkitab mencatat sudah membuktikan. Hanya Yesus satu-satunya. Dibilang nama di atas segala nama. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ahlinya. Ahlinya menyelamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tegang. Saya tidak makan Bapak Ibu Saudara. Relax ya. Tapi saya rindu kita semua nangkap akan hal ini. Amin. Yesus juru selamatku, katakan bersama. 3, 2, 1. Yesus juru selamatku. Nah, next. Ini Bapak Saudara saya akan buka dengan satu kisah. Ini ada gambar apa Bapak Saudara? Bintang ya.
di jendela. Ada gambar bintang di jendela. Jadi gini Bapak Saudara, pada Perang Dunia Kedua, khususnya di Amerika, jadi setiap keluarga itu mereka yang punya anak muda khusus pria gitu ya, itu mereka memang negara meminta untuk mereka ikut ambil berperang bagi negaranya, bagi Amerika gitu. Jadi karena peperangan, jadi gini, kalau ada anaknya yang ikut perang, jadi ditaruh di jendela rumah mereka, gambar bintang gitu ya. Artinya anaknya sedang perang. Kalau bintangnya warnanya biru, kalau tidak salah ya, artinya itu anaknya anak perang. Mereka sedang berperang, bintangnya warnanya biru. Tapi kalau yang ini kan warnanya gold ya sebenarnya, kuning ya, gold gitu sebetulnya sih. Harusnya gold ya, cuma kelihatan kuning. Artinya begini, anaknya itu ikut berperang tapi gugur di medan perang gitu. Jadi warnanya gold. Nah, jadi satu hari ada kisah gini, seorang bapak di kota New York, dia berjalan bersama anaknya umur 5 tahun ya, dari satu tempat dia mau pulang ke rumah di tengah malam. Jadi sambil dia berjalan karena malam, jadi setiap jendela itu kan masih cukup belum terlalu malam ya, mungkin sekitar jam 8 begitu. Dia berjalan, jadi sambil berjalan itu di kiri kanan jalan itu ada rumah-rumah ya, semua menyala dan beberapa rumah gitu memasang tanda bintang ini gitu. Nah, waktu berjalan anak kecil ini, anaknya bapak ini 5 tahun tanya, wah itu apa? Dia tanya sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya ceritakan seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Oh artinya kalau ada tanda bintang berarti mereka ada seorang anak yang diutus ke medan perang gitu ya. Jadi mereka membela bangsanya, wow membela Amerika gitu. Nah, dijelaskan juga kalau goal artinya anaknya gugur di tengah jalan. Sambil jalan lihat, waktu dia jalan lagi lihat, ada lihat satu jendela lagi ada gambar bintang ini. Anak teriak, wah ayah itu ada lagi. Artinya ada anak yang diutus ke medan perang gitu loh. Lihat gol berarti dia mati di medan peperangan gitu. Terus jalan, anaknya dengan senang sekali, wah dia jelaskan. Nah sekali waktu kemudian ketika mereka berjalan cukup jauh, akhirnya mereka beristirahat pada satu tempat, duduk sementara gitu. Nah, sementara mereka duduk, jadi mereka duduk melihat ke langit gitu ya. Nah dari di antara dua rumah gitu ya, di satu ada dua rumah ada celak gitu ya. Kemudian mereka duduk melihat langit. Dan kemudian yang anak ini berseru. Dia melihat ke atas ada sebuah bintang yang begitu besar. Kemudian anak itu lihat, ayah lihat. Lihat jendela surga. Ada bintang di jendela surga. Kalau ini kan bintang di jendela rumah. Ada bintang di jendela surga. Anak itu terus bilang gini, Bapak di surga sudah mengorbankan anaknya buat kita. Pasti dia sudah mengorbankan anaknya buat kita. Anak umur 5 tahun bilang begitu karena dia lihat ini, oh setiap rumah ada bintang-bintang yang tandanya adalah anak dari keluarga itu berkorban bagi bangsa dan negara. Tapi ketika anak ini lihat bintang, dia bisa bilang begitu, anak umur 5 tahun ada bintang di jendela surga. Langsung dia bilang, artinya Tuhan sudah mengorbankan, memberikan anaknya bagi setiap kita. Bapak ini mendengar begitu terharu. Ya saya luar biasa, kisah ini itu menjadi sebuah kisah yang setiap tahun, khususnya bulan Desember ya, itu sudah menjadi tradisi di Amerika. Jadi tiap bulan Desember mereka selalu taruh ini gitu. Dan ini menjadi tradisi di Amerika untuk mengingatkan mereka tentang perjuangan. Tapi dari kisah ini mereka juga dapat mengerti ternyata keluarga memberikan anaknya, keluarga Amerika ya, memberikan anaknya untuk membela negara mereka. Tapi Bapa di surga memberikan anaknya untuk dunia. Amin. Bersyukur punya Tuhan yang dahsyat buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, saya lanjut. Jadi Yesus adalah juru selamatku. Saya dapatkan 2 tanda juru selamat. Ya, Yesus juru selamat. 2 tanda dari Alkitab. Ada banyak sih mungkin ya kalau Bapak bisa cari lagi. Tapi saya mencatat ada 2 tanda juru selamat. Yang pertama mari kita lihat di dalam, yang pertama adalah bintang ya. Bintang di Bethlehem, bintang. Kita lihat di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat kita. Tanda yang pertama adalah bintang di Bethlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa mereka bersukacita melihat bintang itu, Bapak Saudara? Seperti kisah yang tadi saya sampaikan. Bintang ini adalah sebuah tanda, ya, tanda sukacita karena juru selamat lahir di tengah-tengah mereka. Demikian juga Tuhan lahir bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, firman Tuhan. Nah, jadi tanda yang pertama adalah bintang, ya. Bintang, ya, di situ di Alkitab kami telah melihat bintangnya di Bethlehem. Tanda yang pertama. Ya, firman Tuhan mencatat gini, Bapak Saudara, ada sebuah firman Tuhan, saya ingat tadi saya sedang ngobrol sama Ibu Gembala. Jadi begini, langit menceritakan kemuliaan Allah. Betul? Nanti Bapak bisa cari ya, PR, tugas, cari deh, ketik aja kalau di handphone gampang. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi alam semesta ini Tuhan ciptakan sebetulnya untuk menceritakan bagaimana Allah begitu dahsyat. Masih ingat gak khotbah bulan lalu? Saya cerita tentang apa? Tuhan senang lupa lagi ya. Senang diingatkan. Pelangi, ya. Pelangi itu apa? Tanda. Ya, Tuhan kalau kita lihat pelangi berarti Tuhan tuh ingetin gitu loh. Tuhan punya janji buat setiap kita. Janji-janjinya itu nyata bagi kita. Oh ya, Tuhan gak pernah lupa janji-janjinya bagi setiap kita. Janji memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Nah, jadi benda-benda cakrawala yang ada di alam semesta ini, itu menceritakan, menggambarkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, segala halnya tentang Tuhan. Demikian juga bintang ini. Menceritakan apa? Kemuliaan Tuhan. Menjadi sebuah tanda lahirnya seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saya mau ajak sedikit ada pengetahuan sedikit ya. Mungkin Bapak Saudara pernah dengar, tapi mari saya ajak kita lihat lagi. Nah, siapa sih orang Majus? Alkitab, kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Saudara ada Alkitab yang Al-HP ya, apa Al-Tab gitu, ketik aja Majus. Nanti dia cuma ada nongol di kitab Matius, di lain-lain nggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu cuma ada di Matius, Majus, dan keterangannya sedikit sekali. Jadi kita nggak begitu tahu banyak ya kalau lihat di Alkitab. Nah, cuma dicatat orang-orang Majus dari timur. Nah, kita akan lihat. Saya ada kasih peta, kelihatan nggak ya? Di sini ya. Nah, jadi gini. Kan dari timur, kalau ini peta, kalau kayak peta Indonesia Bapak Saudara ya, kan berarti sini wilayah barat betul ya, sini timur ya. Nah kalau kita tarik garis lurus, ini agak miring harusnya lurus, ini Yerusalem. Ya, ini Yerusalem. Ini kalau ditarik lurus ke sini, ini ada mana? Ini kebaca nggak ya?
Babilonia. Babel. Ini peta zaman zaman lalu ya, Yerusalem. Itu kalau ditarik lurus ke timur, itu akan ketemu Babilonia. Nah, saya dapatkan dalam Esra 7, ya, Esra 7 ayat 9, itu berbunyi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah ini enggak bertanya atau kira-kira waktu orang Majus itu ya dari tempat dia tinggal datang ke Yerusalem kira-kira berapa lama ke Yerusalem? Ada yang pernah tahu nggak angkat tangan berapa lama? Nah kalau ini Babel ya, jadi gini, ini kalau kita baca ini berarti kira-kira berapa lama ini dari Babel? Nah Babel itu sekarang dalam dunia modern itu adalah negara Irak. Ya, jadi dari Irak jalan ke Yerusalem atau Yerusalem. Nah ini yang ini adalah padang gurun. Nah ini kalau ditarik garis lurus ya ke timur berarti itu ini ketemu Babilonia. Nah ini berapa lama Bapak Saudara? Pulang mulai perjalanan dari Babel tanggal 1 bulan 5 sampai di Yerusalem. Bulan pertama ya, tanggal 1 bulan pertama ia mulai perjalanan. Lalu sampai di Yerusalem 1 bulan, artinya berapa? 4 bulan. Zaman dulu ya jalan tuh dari Babilonia ke Yerusalem 4 bulan. Sekarang belum, bukan sekarang, dulu kendaraan mungkin masih paling kalau perjalanan ya yang punya kuda ya bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kan kalau orang biasa jarang punya kuda, paling pakai pedati gitu ya, atau bisa jalan kaki gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala waktu lalu ya, di zaman Yesus orang itu wah kena pajak tuh, makanya pakai 1 roda, bayangin. Kan didorong gitu, berapa lama. Nah perkiraannya adalah selama 4 bulan kurang lebih. Kita lihat lanjut. Nah ini peta, jadi saya tunjuk ini, nah ini Yerusalem kan. Kalau ditarik garis lurus ini ke Babylon, Irak. Tetapi di firman Tuhan ternyata begini, siapa sih orang Majus itu? Ternyata orang Majus itu adalah beberapa ahli sejarah juga menemukan mereka adalah orang, nah ini kan kerajaan Media Persia, sebetulnya Persia. Nah sekarang, nah itu Persia itu Iran gitu loh Bapak Saudara. Ya sekarang Iran, jadi di daerah Iran. Jadi mari kita lihat, ada petanya lagi ya. Nah ini saya cek pakai WASE ya. Jarak dari, ya ini sekarang Yerusalem, ini Babilonia, Babel. Iran ini sini Media Persia. Jadi ini kan kalau dari Yerusalem ke Irak tadi kira-kira berapa? 4 bulan. Nah ini anggap aja 2 kalinya, nggak tahu dia di sininya atau di sininya ya. Pokoknya Media Persia sini. Jadi kurang lebih berapa kira-kira jadi dari ini ke sini? Tebak-tebakan aja. Bisa 6 sampai 8 bulan, betul nggak? Tapi gini loh Bapak Saudara, ini saya pakai mobil sekarang dari Yerusalem ke Iran berapa? Kalau udah zaman dulu kan berarti kita perhitungannya adalah itu 4 dari sini ke sini 4 bulan ya. Nah, kalau ke sini berarti kan 8 bulan. Tapi ini kan jalannya lurus. Itu di tengah-tengah itu ada padang gurun. Mereka tuh sebenarnya bisa jalannya begini, bisa perhitungannya tuh begini, Saudara. Kalau sekarang kan sudah udah ada tol. Ini lewat tol. Dalam dari Yerusalem ke Iran cuma 26 jam. Hah? 1 hari lewat 2 jam nyampe. Bayangin dulu 4 sampai 8 bulan. Kalau jalan kaki sebetulnya ada ya, mana ya? Oh ini, kelihatan gak Saudara? Ini gak tahu lari atau jalan kaki ya. Ini 449 jam. 18 hari lebih sedikit. Luar biasa ya perkembangan teknologi ya. Kenapa? Nah saya next saja, lihat. Nah ini kita belajar, tidak mempengaruhi keselamatan untuk pengetahuan saja ya. Next, nah gini. Dari mana orang Majus mengetahui ada seorang raja lahir di Yerusalem? Saya suka demen banget gitu kalau baca, nanya-nanya, oh ini apa ini? Suka menganalisa gitu ya. Terusnya, dari mana? Saya senang gitu Saudara. Jadi saya mau bagi sedikit kesenangan saya gitu ya. Tapi enggak, ini firman Tuhan gitu supaya kita jadi bisa membayangkan, wah dahsyat sekali gitu loh. Seperti saya katakan gini, firman Tuhan itu ada gini, ada yang begitu demikian sederhana ya Bapak Saudara. Waktu kita baca kita langsung ngerti, betul enggak?
ampunilah kalau kamu mau diampuni. Sederhana enggak? Gampang, enggak usah dipikirin, mesti sekolah teologi, enggak perlu gitu. Tuhan bilang ampunilah, kalau udah Ibu Gembala kemarin sampaikan kan, sederhana. Tetapi ada yang buat berulang-ulang nggak ngerti. Contohnya baca kitab Wahyu, siapa yang ngerti di sini? Saya juga masih belum ngerti gitu. Karena ada begini, firman Tuhan yang begitu waktu kita baca, kita dapat pengertian dari Tuhan, Tuhan kasih ngerti. Tapi ada yang memang begitu baca belum ngerti, karena memang belum waktunya. Nanti pada waktunya Tuhan akan sampaikan. Jadi firman Tuhan itu isinya begitu luar biasa. Karena firman Tuhan juga dikatakan hari-hari terakhir, rahasia firman Tuhan itu akan diungkapkan. Untuk supaya apa? Kita jadi ngerti, wow, rahasia firman Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Walaupun hal yang sederhana waktu kita baca sungguh-sungguh, kita dapat berkat yang luar biasa di dalamnya. Amin. Kita lihat, dari mana orang Majus mengetahui ada seorang raja lahir di Yerusalem? Ayo dari mana? Angkat tangan. Yang bisa jawab, dapat tab. Dari mana Pak Saudara? Dari Google. Itu di zaman modern, ayo dari mana? Ini kayak kuis ya. Dari mana saudara? Nah orang bilang, wah karena dari bintang, ya kan? Bintang yang nuntun. Tapi bintang itu bukan dari bintang sebetulnya. Bintang itu hanya perantara, alatnya yang kemudian menuntun dia ke sana. Tapi berita ada seorang raja yang lahir di Yerusalem, tepatnya di kota Bethlehem. Dapatnya dari mana? Mereka taunya Bapak Saudara. Nah itu yang saya bilang ajaibnya, dahsyatnya firman Tuhan. Semua informasi, segala pengetahuan kebenaran itu enggak datang dari mana-mana Bapak Saudara. Datangnya dari firman Tuhan. Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab itu benar ya dan amin. Amin. Lihat dari mana ya. Karena dia, ada yang bilang, karena dia ahli perbintangan, lihat bintang dia tahu. Tapi berita awalnya gitu loh, dari mana? Mari kita lihat. Dari mana sih? Dari kitab Daniel, dari firman Tuhan. Saya baca untuk membuktikan ya bahwa firman Tuhan itu ciamik dahsyat. Daniel 1 ayat 1 berbunyi, pasal 1 ayat 1 berbunyi. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Nah kita kalau baca kitab Daniel, dalam sejarah Israel itu pada zaman ini si Daniel. Jadi Raja Nebukadnezar itu mengepung Israel, Yerusalem, kota Yerusalem, jadi dikuasai. Nah, dikatakan kalau kita baca selanjutnya, mereka mengambil beberapa orang ya, dipilih yang cerdas, pinter, ya. Nah, kita tahu siapa yang dipilih? Ada 3 anak SMA ya. Siapa 3 anak SMA? Sadrak, Mesak, Abednego itu yang dikasih namanya oleh Raja Babel gitu. Jadi Daniel dan kawan-kawan lah gitu ya. Daniel dan kawan-kawan. Jadi dibawa ke Babel. Dan Alkitab mencatat, saya singkat saja ceritanya, tapi Bapak Ibu pernah tahu ya, diajarkan uji coba gitu ya, tentang kecerdasan dari semua orang-orang itu. Dan didapati bahwa Daniel dan kawan-kawannya itu didapat 10 kali lebih cerdas gitu loh. Lebih bijaksana dari orang-orang yang memang ditawan oleh raja untuk apa? Ya dididik untuk membantu dalam kerajaan itu. Luar biasa. Nah, mari kita lihat. Lanjutnya. Daniel 1 ayat 20 berbunyi demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Tadi di depan saya bilang, kalau kita ketik kata Majus cuma ada di Matius, betul ya. Tetapi ternyata kalau diselidiki dalam bahasa aslinya gitu ya, nah khususnya dalam ini Daniel 1. Ternyata begini, ahli jampi itu bermulai dari sini. Dalam bahasa Ibraninya Asaf. Dalam Yunaninya artinya, bukan artinya, ditulis magos. Nah kemudian itu artinya apa? Majus. Jadi ahli-ahli jampi, sebetulnya itu terjemahan bahasa Indonesia ahli jampi. Tapi sebenarnya orang-orang bijaksana ya. Magos bisa jadi magic, magis. Tapi pengertiannya, orang kan kalau dengar magic itu, wow sesuatu yang horor gitu. Sebetulnya itu orang-orang bijaksana, orang-orang yang cerdas. Jadi sebetulnya orang Majus ini. Nah kenapa saya bilang, dari mana? Dari timur. Iya dari Media Persia. Dari Babel mereka dilatih. Dari sini. Magos orang Majus. Buktinya apa? Gitu loh. Nah, jadi saya singkatnya begini Bapak Saudara. Jadi karena Daniel diangkat menjadi kepala daripada orang bijaksana ya di kerajaan Babilonia, tentunya begini, orang-orang yang lain adalah di bawah dia. Karena dia
begitulah kalau kita baca firman Tuhan luar biasa kan, punya roh yang luar biasa. Jadi semua orang-orang yang di kerajaan itu, istilah gini, Daniel itu jadi apa ya, jadi kiblatnya gitu, jadi suhu, ya, jadi sepuh. Karena kecerdasannya, kepintaran, jadi semua Daniel ngomong apa karena dari Tuhan, mereka itu percaya. Gitu. Dan saya percaya bahwa begini, orang-orang Majus ini ya, yang ada di bawah Daniel, dia mendengar tentang segala hal yang disampaikan oleh Daniel. Tentang kebenaran, tentang saya kata sumber dari mana sih taunya? Dari Daniel. Nih buktinya ya, karena kita lihat ada nubuatan Daniel. Dan dari inilah, dari kitab ini, orang Majus itu bisa tahu bahwa ada seorang raja yang lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Daniel 9 ayat 24 sampai 26 berbunyi demikian. Saya selalu ke situ ya, karena gede tulisnya enak. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Siapa yang bisa mengakhiri dosa, menghapus dosa? Enggak ada kan, cuma siapa? Yesus. Mengakhiri dosa untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Siapa? Seorang raja. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus dari zaman Daniel. Nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Digenapi, amin saudara. Nah, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kalau kita baca perjanjian baru, Tuhan Yesus nggak punya salah apa-apa, tapi mati di kayu salib. Ya kan? Buat siapa Bapak Saudara? Buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan jangan perhatikan ini ya, 70 capek ngitungnya. Tapi segini, ini ya biarin aja orang Majusnya yang ngitung gitu ya. Mereka orang pinter kan, akhirnya mereka hitungannya dapat ya. Bisa tahu tepat, oh pada tahun sekian, tanggal sekian kira-kira begitu. Akan lahir seorang juru selamat di Yerusalem. Baru mereka berangkat ke Yerusalem. Sebetulnya juga mereka nggak tahu tepatnya di mana. Mereka cuma datang ke Yerusalem, terus mereka nanya ke siapa? Herodes. Herodes panggil ahli Taurat, semua para nabi, di mana? Nah baru disebut tadi yang di depan. Di ayat 6, oh engkau bukan yang terkecil, dari Bethlehem akan lahir. Tepat. Waktu mereka, bintang itu hanya sebagai alat ya, petunjuk. Sehingga mereka dapat menemukan Yesus sang juru selamat yang menebus dosa manusia. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau ditanya, dari mana orang Majus tahu Tuhan Yesus akan lahir? Bukan dari bintang. Bintang Bethlehem. Bintang itu hanya apa sih, alat perantaranya. Tapi sebenarnya adalah dari firman Tuhan, dari kitab Daniel, nubuatan. Ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus banyak gitu ya. Tapi ini salah satunya yang menuntun orang Majus itu sehingga mereka bisa sampai ke Yerusalem, mereka sampai ke Bethlehem, mereka bisa bertemu raja di atas segala raja, lahir di atas palungan, menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus juru selamat. Juru selamat siapa Saudara? Juru selamat kita semua, juru selamat saya dan Bapak Ibu Saudara. Lanjut, itu tanda yang pertama ya, apa tandanya yang pertama? Bintang. Yang kedua adalah, nah ini selesai nih, palungan. Lukas 2 ayat 8 sampai 12 berbunyi demikian. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat ini ngomong kepada siapa jangan takut Bapak Saudara? Kepada para gembala. Kalau mau jujur ya gitu, saya juga ngalami kadang-kadang ya, tapi dulu sekarang terus karena ngerti kita di dalam Yesus, kita tidak ada rasa minder. Biasanya begini, orang-orang yang sederhana, maaf gitu ya, orang-orang yang kekurangan, orang miskin gitu, itu selalu penuh ketakutan, betul gak? Aduh gak punya duit, ketakutan, kekhawatiran gitu loh. Makanya firman Tuhan lihat malaikat ini, waktu Tuhan lahir, mereka ketakutan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi malaikat berkata, jangan takut, artinya apa? Lewat
kelahiran Tuhan Yesus bagi setiap kita yang mungkin hari-hari ini, saya nggak tahu ya gitu ya. Setiap kita punya ketakutan-ketakutan, punya kecemasan, punya kekhawatiran dalam segala hal. Bahkan mungkin dari Januari sampai sekarang ini masih ada yang belum kelar. Tapi percaya, pegang janji firman Tuhan. Tuhan datang lahir bagi kita untuk memberikan apa? Melepaskan, membebaskan kita. Yang waktu lalu saya sudah sampaikan. Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran. Firman Tuhan katakan jangan takut. Tuhan lahir menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan dosa kita. Dia lahir memang menyelamatkan dosa kita, tapi dia juga menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan keluarga kita. Jangan takut kata Tuhan. Amin. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, tanda yang kedua. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, jadi begini Bapak Saudara, ternyata ada persamaan gitu. Saya selalu begini, Natal, kelahiran Tuhan Yesus itu sebuah sukacita yang besar. Tapi tidak akan lengkap tanpa kematian Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus kita. Amin. Kalau cuma lahir terus Yesus gak mau mati digantung kayu salib, selamat gak kita? Gak selamat. Jadi itu adalah sebuah paket lengkap. Seperti dua sisi mata uang gitu loh. Kalau sebelahnya ada uang logam, sebelahnya rata gitu, nggak ada apa-apanya kan nggak laku gitu loh. Uang kertas gitu ya, sebelahnya ada, sebelahnya kosong, nggak laku. Jadi dua. Nah perhatikan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Lampin itu apa ya? Apa ya bahasanya sekarang? Popok ya gitu ya. Kain ya, kain popok bayi gitu loh. Jadi dililitin di badan tubuh bayi ya. Nah, kalau saya baca tentang sejarah, ya sekarang juga mungkin masih ada kali ya. Cara modernnya adalah pakai apa? Minyak telon gitu. Kalau zaman dulu kan pakai minyak-minyak rempah supaya badan bayi itu hangat, kemudian baru dibungkus dengan kain lampin gitu supaya hangat. Nah, Yesus tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Palungan itu apa Pak Saudara? Kalau nggak salah beberapa waktu lalu kita Natal tuh ada ya, dibuat ya. Nih, palungan. Ini bukan. Ini gambar apa? Pak Slamet pasti tahu Pak Slamet. Itu tempat makan. Berapa banyak kita sering lihat dalam drama Natal atau segala macam ya. Palungannya seperti ini, dari kayu, kasih apa jerami gitu. Tapi sebetulnya ya, palungan zaman Yesus itu bukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, menurut sejarah ya, sejarah kemudian tradisi pada zaman Yesus, palungan yang dimana bayi Yesus itu diletakkan bukan dari kayu pakai jerami segini, bukan. Tapi bentuknya ini Bapak Saudara. Nah, ini ini dia, apa itu? Batu ya, seperti kotak gitu. Dari batu Bapak Saudara. Bukan dari kayu ini. Tadi kan saya katakan ya ini dari batu. Jadi tempat apa sih palungan itu? Tempat makan, untuk makan dan minum ya. Hewan, khususnya kalau zaman Israel, zaman itu untuk domba ya. Karena mereka banyak pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Karena juga Alkitab mencatat lalu Tuhan Yesus apa di sebuah kandang domba gitu. Nah ada sebuah persamaan saya katakan gini. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, dibungkus oleh kain lampin, kemudian diletakkan di dalam palungan. Tanda sukacita besar, amin. Tapi waktu Yesus mati menebus dosa kita, Bapak Ibu dan saya, Tuhan Yesus dibungkus oleh apa? Kain, bukan kain lampin, kain kafan gitu ya, kain kafan. Kemudian diletakkan di kubur, bukan dikubur dalam tanah loh. Beda kuburan orang Israel sama sekarang ya, tiap negara beda. Tapi zaman Yesus itu diletakkan di apa? Di atas, di dalam gua, diletakkan di batu. Di batu. Kalau saudara ke Israel nanti, amin, ke Garden Tomb, sama-sama saya ya, ke sana, Tuhan Yesus sudah nggak ada gitu loh. Sudah naik ke surga kan 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa lihat gitu loh, kuburnya Yesus dari batu. Artinya ada sebuah persamaan, waktu lahir dibungkus kain, ditaruh di palungan batu. Waktu dia mati dibungkus kain kafan, diletakkan di atas batu. Tanda keselamatan itu bagi setiap kita. Saya terus baca, nah ini terakhir deh, itu nggak bisa, ya lihat ya. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya catat, saya catat ya. Itu saya kasih kuning ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah saya coba terus merenungkan gini Pak Saudara. Misalnya saya nggak usah biar gini, konglomerat orang-orang yang duitnya banyak itu ya, ratusan miliar, triliunan mungkin gitu bisa beli pulau segala macam. Nah, biasanya gini, banyak dari mereka, itu biasanya mereka bisnisnya macam-macam. Salah satunya adalah mereka punya hotel. Hotelnya bukan bintang 2 Melati, bintang 5, bintang 7. Nah, sekali waktu misalnya gini, ownernya datang ke hotelnya, mau lagi rame apapun gitu ya, pergi rame, itu manajernya pasti sediain nggak tempat. 1 kamar minimal untuk bos, apalagi kalau sama keluarganya kan, wah serombongan. Kayak Raffi Ahmad itu, wah kalau kemana-mana rombongan rame gitu kan. Sediain minimal 1 kamar, nggak peduli mau banjir mau apa, pokoknya mau datang siapin. Siapin dan yang pemiliknya harus bisa tinggal di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Bapak adalah pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta. Betul nggak? Dia yang punya semua. Menurut Bapak Saudara, nih aneh kan? Kalau saya baca kok aneh, karena tidak ada tempat bagi mereka. Dia yang punya alam semesta. Begitu anaknya mau lahir, nggak ada hotel bintang 5, bahkan nggak ada tempat. Bahkan akhirnya kita tahu firman Tuhan, dia lahir di kandang domba. Bisa bayangin nggak? Tuhan yang ciptain alam semesta. Iya kan? Masa sih dia nggak bisa sih dengan caranya yang ajaib dan hebat itu ya? Dengan caranya gimana lah? Sediain kamar, gampang nggak? Mungkin memang waktu itu kita tahu bahwa memang saya katakan artinya begini, bukan kebetulan bahwa tidak ada tempat, memang sudah direncanakan Tuhan, begitu demikian. Bukan kebetulan nggak ada tempat, memang Tuhan rencanakan demikian. Masa Tuhan nggak bisa? Ya kan seperti saya katakan, bisa dong dengan cara dia ajaib. Wah cari aja mau penuh kayak apa, usir lah gimana, pokoknya caranya pasti dia bisa. Tapi memang ini adalah bukan kebetulan, artinya Tuhan memang rancangkan supaya apa? Supaya kita ada tempat. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan itu datang ke dunia, tapi dunia menolak dia, betul gak? Betul gak? Dunia menolak, gak ada tempat. Saya tadi ingat lagu sekolah minggu ya, serigala ada lobangnya. Burung di udara, lobangnya artinya ada tempat tinggal ya, di gua atau apa gitu. Burung di udara ada apa? Tempat, ada sarangnya. Tapi Tuhan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya apa? Tuhan tidak ada tempat untuk dia tinggal. Kebetulan enggak? Enggak kebetulan. Karena memang ketika dunia menolak, jadi seperti begini saya katakan, karena tidak ada tempat bagi mereka. Kenapa? Tuhan menyediakan tempat buat kita. Kalau kita pelajari lagi tentang keselamatan, tentang kasih karunia Tuhan. Jadi arti gini, Tuhan memberikan tempat kasih karunia itu untuk setiap kita. Sehingga kita diselamatkan. Amin. Waktunya jalan terus, cepat. Maksudnya apa sih? Ada beberapa yang catat. Artinya gitu, bukan kebetulan palungan itu direncanakan. Artinya apa? Supaya kita memiliki tempat kasih karunia, kita diselamatkan. Lanjut, karena memang tadi di Matius 2 ayat 6 tadi kan sudah dikatakan, 700 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan, artinya sudah Tuhan rencanakan gitu. Bukan kebetulan Bapak Saudara, amin. Buat saya dan saudara. Palungan adalah sebuah tanda, ya. Apa? Tidak diberikan kepada waktu Tuhan Yesus lahir, berita tentang sukacita ini tidak diberitahukan kepada siapa? Tidak kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pinter gitu kan. Teologi segala, teolog apa, atau para raja. Tapi diberitakan kepada siapa? Kepada para gembala, orang-orang sederhana. Bagi gembala-gembala yang menggambarkan orang-orang sederhana. Dikatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Bagi orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang sederhana. Tandanya gini, kalau orang-orang yang pinter gitu kan olahnya pakai pikiran kan. Wah maunya begini, kalau raja harus lahirnya di kerajaan gini-gini, di mewah gitu. Tapi kalau orang sederhana ya, orang maaf saya katakan tanda kutip bodoh gitu ya. Ya apa, mau dikasih apa aja, nggih gitu. Tulus-tulus aja, makanya Tuhan orang sederhana, orang yang tulus. Ya tanda bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang sederhana. Palungan adalah apa? Ini yang terakhir. Tempat makan tadi Mbak Sari udah jawab. Betul. Maksudnya apa sih? Palungan tempat makan. Kenapa Yesus lahir di palungan? Kok di tempat makan? Kotor gak? Kotor. Tapi sama Maria waktu itu pasti dibersihin. Artinya apa sih? Ini bicara tentang apa?
Nah, bicara tentang jangan khawatir ya. Tuhan itu pelihara hidup kita. Kalau hari ini saudara yang masih kayaknya sekedar makan. Maksud saya begini, kalau sekedar makan kita susah, berarti ada yang salah sama kita, bukan sama firman Tuhan. Firman Tuhan enggak salah. Gitu. Pasti ada yang salah, kita harus bersih. Tapi artinya begini, kenapa sampai hal yang sederhana Tuhan sampaikan? Palungan adalah tempat makan. Itu bukti bahwa itu jaminan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Amin. 2 tanda saja, bintang dan palungan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin firman Tuhan. Saya undang imam musik ke depan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh lewat hal-hal yang sederhana, apa yang kami lihat, kami dengar, tapi membuktikan betapa Engkau dahsyat. Rahasia firman-Mu Tuhan yang kami dengar sederhana tapi mengandung kekuatan yang dahsyat. Di dalamnya ada kasih-Mu, ada keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja, rela turun ke dunia Tuhan. Bahkan lahir di kandang domba, di kandang yang hina Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan tempat ya Tuhan Yesus. Untuk kami beroleh kebenaran Tuhan. Untuk kami ditebus dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Kami perkatakan hari ini Engkau Tuhan Juru Selamat kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menyelamat kami, menebus kami Tuhan Yesus. Engkau mengangkat kami. Terima kasih. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan yang adalah roti dan anggur biasa. Tapi ini melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dikuduskanlah roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami makan dan minum. Kami tahu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Hidup kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit setiap kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang kami mengalami kelemahan, kami dapat kekuatan baru ya Tuhan. Ada berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Di dalam kuasa dari perjamuan ini Tuhan. Tuhan, juga kami minta ampun kalau ada hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ada dosa dalam pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Yang mungkin tanpa sengaja kami sengaja Tuhan sudah kami perbuat, kami minta ampun, kuduskan kami sehingga kami boleh dengan layak Tuhan ambil bagian Tuhan, dengan sikap hati yang benar kami boleh makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak dibagikan kepada jemaat Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
Tuhan Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Dan sempurna dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sekali lagi sambil bangkit berdiri, Bapak Saudara katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar Tuhan Besar setiamu di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan, Kau juru selamatku, besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. kami bersyukur. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Oh, terima kasih. Angkat
suaramu, naikkan syukur karena kebaikannya, karena pengorbanannya di atas kayu salib, karena darahnya, tubuhnya yang diberikan bagi kita, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita dibenarkan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau yang telah selamatkan dan tebus hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Shirararabayaralamaya shandaralamatakaramaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah ya Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji bagimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Tuhan, ya Tuhan Yesus, sebagai persembahan, sebagai persembahan, sebagai persembahan, ya, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu, yang layak terima kemuliaan. Kau raja di atas segala raja. Kau lahir, kau mati bagi kami. Kau naik ke surga. Engkau raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Layak terima pujian, layak terima sembah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang telah lahir sebagai juru selamat kami. Engkau yang mati menebus dosa kami. Bahkan Engkau naik ke surga sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja yang akan datang menjemput kami kedua kalinya Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan tetap selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada satu apapun yang dapat menghalangi Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari dosa kami. Engkau menyelamatkan ekonomi kami. Engkau menyelamatkan keluarga kami. Engkau menyelamatkan pekerjaan kami. Engkau menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, bersuara kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Kembali Tuhan kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat berkat-berkat yang telah Kau curahkan buat kami pada pagi hari ini. Buat persekutuan yang indah, kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami bersyukur Bapa, bahkan akan tubuh dan darah Kristus. Buat kami berterima kasih. Bapa, di penghujung tahun pada bulan terakhir pada tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa segala penyertaan Tuhan. Dari bulan Januari sampai kami boleh menginjak ke bulan Desember ini merupakan suatu berkat Tuhan. Namun kami percaya Bapa akan setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu semuanya akan rencana Tuhan. Akan yang boleh ada dalam lingkungan kami, keberadaan kami itu semuanya karena kasih karunia Tuhan.
Dan kami sangat bersyukur Bapa, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau selalu ada dalam setiap keadaan kami. Bahkan dalam masa-masa sulit pun bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau siap menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih akan setiap kekuatan, anugerah yang Engkau berikan buat kami. Bila kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, itu yang boleh berikan rema dalam setiap kehidupan umat-Mu. Engkau berkati dalam setiap pergumulan umat-Mu, kerinduan umat-Mu Bapa. Bahkan apa yang mereka geluti hari-hari ini, kesulitan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami terus bergumul Bapak untuk bangsa dan kota kami. Biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan Kau curahkan untuk bangsa kami, Amin. untuk kota kami Bapak. Bahkan beliau-beliau yang menjabat, yang memimpin bangsa maupun yang memimpin kota kami, biarlah Tuhan taruh hikmat daripada Engkau, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami menyerahkan Bapak untuk setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini, persekutuan yang ada. Biar Tuhan memberkati, bahkan Tuhan rencana ibadah Natal ke depan, biar Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang campur tangan Bapak. Untuk setiap dana yang boleh kami butuhkan, kami percaya Engkau yang mencukupkan segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan buat kami hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kau hadir memberkati setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah perlindungan berkat Tuhan limpah-limpah atas mereka semua. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang kami rindu terima berkat-Mu sekali lagi. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus.